Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Bertemu lagi dengan Saza Stefani, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, untuk kemarin kita udah masuk pembahasan bab 1, arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Dan sekarang kita akan masuk ke bab 2, makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun ada baiknya sebelum kita mulai pelajaran hari ini kita baca bismillah dulu. Dan saya harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ayah dan bunda. Oke, kita akan masuk pembelajaran bab 2, makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Cuma untuk materi kali ini kita hanya akan membahas makna dan kedudukan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai dua sifat, yakni sifat universal dan sifat lestari. Untuk sifat universal, artinya nilai-nilai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diterima oleh bangsa-bangsa di dunia karena mengandung penghargaan terhadap hak asasi manusia. Bangsa yang menghargai hak asasi manusia merupakan bangsa yang terhormat dan beradab. Jadi secara nggak langsung, negara-negara lain menghargai kita karena kita menghargai hak asasi manusia. Selanjutnya kita masuk sikap lestari, yang berarti mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetapi menjadi landasan perjuangan bangsa. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijadikan landasan perjuangan mempertahankan kemerdekaan sebagai semangat menentang penjajahan dan menjunjung perdamaian dunia selama bangsa Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, untuk pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada 4 alinea. Kita akan bahas alinea pertama. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad kuat bangsa Indonesia menentang penjajahan dan menegakkan kemerdekaan. Bisa dilihat dari isi alinea pertama, yakni bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea pertama itu mengandung makna. Yang pertama, bangsa Indonesia berpendirian ahli anti penjajahan. Yang kedua, bangsa Indonesia berpendirian bahwa kemerdekaan merupakan hak bagi seluruh bangsa. Yang ketiga, adanya keinginan kuat dalam diri bangsa Indonesia untuk merdeka. Dan yang keempat, bangsa Indonesia bertekad untuk berjuang menentang segala bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa lain. Oke, kita akan masuk ke alinea kedua. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung makna perjuangan. Bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaannya bersifat universal dan merupakan kodrat manusia. Hal yang menjadi dasar pelaksanaan alinea kedua bisa kita lihat pada isinya. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam alinea kedua ini mengandung makna. Yang pertama, bangsa Indonesia menghargai kemerdekaan yang diperolehnya. Yang kedua, adanya ketajaman dan ketepatan bahwa perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada tingkat menentukan momentum yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, melaksanakan cita-cita membentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya kita akan masuk ke alinea ketiga. Dalam alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung makna pengukuhan proklamasi.
Alinea ketiga menyatakan kembali kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Bisa kita lihat pada isinya yakni atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Dalam alinea ketiga itu mengandung makna. Yang pertama, pernyataan bahwa kemerdekaan yang diperoleh merupakan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, menunjukkan sisi religius bangsa Indonesia. Yang ketiga, pengukuhan terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang keempat, menunjukkan sisi moralitas bangsa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni alinea keempat. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi prinsip-prinsip kaidah pembentuk pemerintahan Indonesia. Prinsip-prinsip dan kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia tersebut dapat dilihat dalam alinea keempat, yakni kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa alinea keempat disebut yang pokok atau inti? Karena di dalam alinea keempat itu terdapat inti-inti dari Pancasila, Undang-Undang Dasar. Jadi, alinea keempat itu mengandung makna, menunjukkan tentang tujuan negara, dasar falsafah negara, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tujuan bangsa Indonesia mewujudkan kemerdekaan untuk melindungi bangsa dan tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang ketiga, prinsip negara untuk mencapai tujuan negara dengan menyusun kemerdekaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, itulah makna dari Undang-Undang Dasar dari alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang itu amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dalam 4 rangkaian. Yang pertama pada tahun 1999, yang kedua pada tahun 2000, yang ketiga pada tahun 2001, dan yang keempat pada tahun 2002. Selanjutnya, sebelum amandemen, susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas yang pertama pembukaan, dan yang kedua itu ada batang tubuh yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Selanjutnya ditambah dengan penjelasan. Namun, setelah amandemen, susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Pasal-pasal itu terdiri atas 21 bab, 37 pasal, 107 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Selanjutnya kita akan membahas susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen itu tetap bersifat singkat dan super, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Sebagai hukum dasar tertulis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara dan mengikat setiap warga negara di Indonesia. Hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan.
Hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Isi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan uraian yang terperinci dari proklamasi. Selanjutnya, pembukaan memuat pokok-pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain. Yang pertama, itu pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, itu pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Dan yang ketiga, itu cita-cita nasional. Yang keempat, itu pernyataan kemerdekaan. Dan yang kelima, tujuan kemerdekaan. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang ketujuh, itu dasar negara Pancasila. Baiklah, itulah pembahasan kita bab 2 ini tentang makna dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saya harap apa yang saya sampaikan, apa yang antum lihat di slide ini, insya Allah dapat antum mengerti. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.